memasuki sesi yang pertama. Hari ini ada 2 ya, teman-teman, ada 2 sesi. Mungkin saya ingin bertanya dulu ke teman-teman dari jurusan dari Departemen Akuntansi ya. Di sini semester 7 atau ada yang semester 5? Saya pengen tahu nih. Semester berapa, Mas? Ada yang semester 5 juga. Oh, ada yang semester 5. Wah, curi start ya, teman-teman. Jadi bisa lebih awal nih mempersiapkan proposal skripsinya nanti. Nah, hari ini juga saya ingin tanya dulu sebelum mulai, apa sih yang teman-teman harapkan dari mengikuti kegiatan hari ini? Mungkin ada yang mau sharing, 1-2 orang mungkin tentang ekspektasinya ikut kegiatan hari ini, pengen dapat atau pengen belajar apa sih? Ada yang mau atau mungkin saya tunjuk aja kali ya, sembari kedua pemateri kita hari ini bisa menyiapkan terlebih dahulu kontennya. Mungkin saya pengen dengar dari Mbak Karisma nih. Halo Mbak Karisma. Mbak Karisma ada? Oh, sepertinya ini ya sedang terputus. Mungkin saya ingin tanya ke Mbak Fitria Tasya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Oke, Mbak Fitria Tasya semester berapa? Semester 5, Ibu. Semester 5. Apa harapan yang ingin diperoleh nih dari sesi hari ini? Ya, harapannya nanti bisa ini ya, ada gambaran buat mau ngambil apa sih nanti waktu skripsi, judulnya, kayak gitu. Oke, udah bisa dapat gambaran lebih awal seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ada yang sama ataupun berbeda. Nah, jadi untuk hari ini teman-teman kita akan ada 2 tema ya yang akan dibahas. Untuk hari ini yang pertama yaitu adalah auditing dan perpajakan. Nah, mungkin nanti teman-teman yang tertarik dengan tema ini bisa menyimak ya dan akan disampaikan oleh Ibu Oktadila Laili Anggraini, SEMAK. Dan yang sesi yang kedua ada topik tentang akuntansi bisnis dan pasar modal serta bedah proposal skripsi oleh Ibu Intan Livinda Ayuning Putri, SEMSA. Nah, ini kesempatan ya buat teman-teman nanti yang punya gagasan tentang proposalnya mau neliti apa sih, itu bisa dibagikan juga nanti pada saat sesi kedua. Dan yang nggak kalah menarik nih teman-teman, hari ini akan ada hadiah yang menarik begitu ya, ini Bu Intan dan Bu Okta untuk teman-teman yang nanti akan sharing ide atau topik skripsinya seperti itu. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Okta. Mungkin saya izin untuk membacakan sekilas CV dari beliau. Di sini Ibu Oktadila Laili Anggraini, SEMAK Certified DA, merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di Departemen Akuntansi, dan beliau memiliki sejumlah pengalaman, salah satunya pernah berpengalaman di KAP Deloitte ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan KAP ini. Kemudian Bu Okta juga menjadi konsultan di Ubico Accounting and Consulting. Nah, kesempatan yang sangat bagus nih untuk teman-teman untuk menggali lebih dalam ilmu tentang auditing dan perpajakan dari Ibu Okta. Mungkin saya izin menanyakan dulu dari Ibu Okta, sudah siap untuk menyampaikan materi? Sudah, insya Allah. Oke, baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan sesi pertama kepada Ibu Okta. Silakan Ibu Okta. Terima kasih Bu Merna atas perkenalannya. Selamat pagi teman-teman. Karena tadi sudah dikenalkan, sekarang saya izin share screen dulu ya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mirna, bahwa hari ini
saya akan sharing dengan teman-teman untuk topik penelitian terkait dengan riset terkini di bidang auditing dan perpajakan ya. Jadi ada 2 topik yang hari ini akan kita bahas ya. Semoga nanti apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, apa yang sudah kita diskusikan pagi ini bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman nanti ketika mengerjakan skripsi atau mencari judul penelitian gitu ya. Dan semoga waktu skripsi masih belum lupa gitu ya dengan topiknya karena harus terjeda magang dan lain-lain. Oke. Ini yang pertama adalah riset pengauditan dulu yang akan kita bahas. Kalau kita ngomongin riset atau penelitian, yang penting adalah kebaruan atau harus ada novelty kita bilang ya. Jadi novelty itu apa? Novelty itu berarti penelitian yang kita lakukan itu bisa mengisi gap atau lubang yang belum terjawab atau permasalahan yang belum terjawab dari topik-topik penelitian akuntansi atau auditing yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Nah, untuk novelty sendiri itu kita tidak bisa menilai bahwa oh ya ini penelitiannya baru, tapi tidak bisa serta-merta kita melakukan klaim seperti itu. Tapi ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Sebenarnya penelitian saya ini membawa kebaruan nggak ya? Dia ada dampak positif nggak yang bisa dijawab atau dia menjawab pertanyaan baru nggak yang muncul di permasalahan atau di topik entah akuntansi secara umum atau auditing atau nanti perpajakan ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah paradigma yang dipakai ya. Paradigma itu apa sih? Paradigma itu adalah pola pikirnya ya, pendekatan untuk melakukan penelitiannya maunya seperti apa. Kalau misalkan penelitiannya sebenarnya sudah banyak dilakukan, anggaplah penelitian terkait dengan balance scorecard misalkan atau activity based costing. Nah, activity based costing itu kan bukan hal yang baru ya, dia sudah sangat banyak dipakai gitu. Kalau teman-teman pergi ke library atau mungkin kalian cari aja di Google gitu ya, di Google Scholar, cari aja penelitian terkait dengan activity based costing, pasti yang keluar sudah sangat banyak gitu ya, mungkin ribuan atau ratusan ribu karena mahasiswa se-Indonesia mungkin meneliti hal yang sama. Tapi ketika kita melakukan penelitian juga tentang activity based costing, tapi kita menggunakan paradigma baru, pendekatan yang baru atau dilihat dari sudut pandang yang lain. Nah, itu jadi sesuatu yang baru gitu. Meskipun topiknya sudah usang, tapi kalau dari sisi sudut pandangnya kita membuat atau mengambil hal yang baru, maka itu sudah merupakan satu novelty. Misalkan, oh ini activity based costing selama ini dilakukannya selalu di perusahaan perusahaan perseroan gitu. Belum pernah ada activity based costing yang dilakukan untuk UMKM misalkan, karena UMKM boro-boro mereka mikirin costing, mereka fokusnya pasti ke bagaimana mereka bisa terus berproduksi aja gitu ya, mereka bisa bertahan. Tapi misalkan saya mau melakukan activity based costing dengan tambahan variabel baru, misalkan variabel waktu gitu ya. Jadi masuknya time driven activity based costing. Ini hal yang baru karena sebelumnya mungkin activity based costing-nya sesimpel kita hanya menghitung aktivitas yang dilakukan, kemudian kita hitung costing-nya ya. Jadi harus ada kebaruan paradigma. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan metodologi ya. Cara penelitiannya yang kita lakukan seperti apa? Apakah kita menggunakan pendekatan studi kasus atau nanti kita pakai metodenya kuantitatif atau kualitatif. Nah, itu mempengaruhi juga bahasannya nanti ya, hasil penelitiannya juga akan berubah. Kemudian kebaruan teknik analisis data. Kalau analisis datanya sekarang kan teman-teman sudah mengalami ya, saya sampai bosen mungkin bilang kita sudah ada di era industri 4.0, bahkan sudah menuju ke 5.0 gitu ya. Maka metode analisis data yang usang, yang cuman pakai Excel atau nanti mungkin pakai SPSS atau pakai PLS tuh sekarang datanya misalkan teman-teman ngambilnya cuman dari laporan keuangan perusahaan, itu kan cukup usang dan membosankan gitu ya. Kayaknya banyak sekali penelitian yang sudah melakukan cara yang sama. Oke, karena sekarang kita sudah ada di industri 4.0, data yang tersedia sudah sangat banyak, mungkin analisis datanya kalian bisa menggunakan
data analytics atau bisa menggunakan data-data yang sifatnya big data gitu ya. Jadi penelitian kalian juga pasti akan memberikan jawaban atas permasalahan baru yang muncul seiring dengan tadi adanya Industri 4.0 gitu. Kemudian yang terakhir adalah teori. Jadi kalau teman-teman pernah baca penelitian atau skripsi kakak-kakak tingkat, tesis, disertasi gitu ya, itu kan pasti yang namanya penelitian itu didasarkan pada teori, gitu ya. Jadi kita harus punya landasan teori dulu nih. Misalkan saya mau meneliti tentang audit. Oke, berarti teori yang menjadi acuan saya apa? Misalkan saya pakai agensi teori. Agensi teori itu umurnya sudah sangat tua, ya. Dia lahir tahun 1976 kalau saya nggak salah oleh Jensen Mackling. Coba teman-teman bayangkan, mulai tahun 1976, sekarang 2022, ya sudah hampir 50 tahun itu umur teorinya. Kira-kira selama 50 tahun kondisi di lapangan berubah nggak? Kondisi yang terjadi di tahun 1976 dan 2022 berubah nggak perilaku manusianya? Berubah kan? Oke, berbeda. Maka mungkin saja teori yang kita pakai sebagai dasar tadi, teori agensi tahun 1976, ketika itu kita pakai sebagai dasar penelitian, mungkin hasil penelitian kita akan berbeda dengan teori yang dijelaskan di tahun 1976. Maka itu nanti teman-teman harus bikin yang namanya literatur review atau tinjauan pustaka atau tinjauan teori gitu kan di bab 2. Nah, tujuannya adalah untuk mencari tahu sebenarnya dari teori yang awal yang mau kita pakai sebagai dasar penelitian, ini selama ini penelitian yang menggunakan teori itu juga hasil penelitiannya seperti apa? Ya, apakah sejalan dengan teori awal atau sudah mengalami perubahan? Nah, kita melakukan penelitian tujuannya adalah untuk membuktikan, untuk memberikan kritik, ya, untuk memberikan sumbangsih gitu ya, bahwa apakah teori itu masih relevan dengan kondisi yang sekarang, sehingga nanti mungkin kalau dikembangkan lebih lanjut akan menghasilkan teori baru yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini, atau memang teori itu masih relevan untuk dipakai saat ini, tapi dengan kritik dari A, B, C gitu ya, yang mungkin nanti hasilnya berbeda dari penelitian kita. Nah, kayak itu untuk mencari tahu tentang novelty, ya. Penelitian yang baik, dia mempunyai novelty atau kebaruan. Jangan misalkan, meskipun memang penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai gitu ya, tapi jangan asal selesai, berikan juga, jawaban gitu ya atas permasalahan yang memang terjadi. Oke. Oke, ini adalah perkembangan dari topik-topik penelitian di bidang auditing dulu, saat ini, dan juga yang kemungkinan akan berkembang di masa depan, gitu ya. Oke, kalau dulu penelitiannya saya waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu ketika skripsi, penelitiannya masih ngomongin tentang pemilihan auditor, ya. Saya masih ngomongin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang audit fee. Kenapa kok auditor minta fee-nya sekian, gitu ya? Apakah audit fee nanti berhubungan dengan kualitas audit? Itu dibahas di penelitian berikutnya, gitu ya. Audit performance ini dilihat dari auditornya maupun dari institusinya, ya. Apakah ini apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi audit performance, apakah dilihat dari background pendidikan gitu ya. Kalau dulu penelitiannya menggunakan hal-hal yang seperti itu. Ya, sekarang fokusnya sudah bukan lagi ke hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi gitu ya, tapi sudah fokusnya adalah ke bagaimana cara perusahaan itu mendeteksi fraud ya. Mungkin pendeteksian fraud itu kan kalau di perusahaan ada banyak divisi. Nah, pembahasannya nanti bisa beda-beda tuh. Ada divisi A sendiri, B sendiri gitu ya kan, karena pasti approach yang akan dipakai untuk melakukan fraud detection berbeda-beda. Kemudian sekarang juga yang sedang banyak berkembang adalah terkait dengan corporate governance atau tata kelola gitu ya. Nah,
Berarti kalau ngomongin corporate governance, apa sih dampak dari kualitas audit mungkin atau dari opini audit terhadap corporate governance ya atau sebaliknya. Sekarang juga yang cukup ramai adalah terkait dengan earnings management ya. Kita tahu bahwa banyak sekali skandal gitu ya yang dilakukan oleh banyak perusahaan, mereka melakukan fraud, mereka melakukan pemalsuan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengupayakan supaya laporan keuangan itu terlihat menarik gitu ya. Nah, supaya terlihat menarik apa yang akan mereka lakukan? Earnings management tuh batasannya sampai sejauh mana sih sehingga itu masih diperbolehkan gitu ya, yang sesuai dengan standar akuntansi, yang sesuai dengan International Standards on Auditing misalkan. Tuh. Audit quality masih menjadi topik yang cukup ramai dibahas gitu ya. Karena audit quality itu ternyata dimensinya luas, sangat luas. Karena ngomongin audit quality ternyata tidak hanya melihat bagaimana auditor itu memberikan opini auditnya, tapi aspek-aspek lain gitu sehingga auditor itu bisa memberikan opini audit yang memang sesuai dengan kondisi klien ya. Nah, audit quality masih jadi topik yang cukup banyak dibahas saat ini. Kemudian karena kemarin 2019, 20, 21, 2022 awal kita masih dalam kondisi pandemi, maka muncullah penyesuaian kita sebut sebagai remote audit. Maka penelitian terkait dengan remote audit atau penggunaan big data tadi yang sudah saya sampaikan di awal di bidang audit ini juga menjadi hal baru, menjadi fenomena baru, sehingga ini juga cukup banyak diteliti waktu masa pandemi kemarin. Ya. Kemudian mulai 2022 kita sudah masuk ke yang masa depan ini ya, yang kotak paling kanan. Jurnal-jurnal internasional Scopus mereka fokusnya sudah bukan lagi ke audit quality, tapi fokus mereka lebih ke continuous auditing. Nah, ini baru di Indonesia masih sangat jarang penelitian yang membahas tentang continuous auditing ya. Continuous auditing itu apa? Ada yang pernah dengar nggak tentang continuous auditing? Ada? Belum. Oke. Kita balik lagi ke big data tadi ya. Ini big data jadi perbincangan yang sangat banyak gitu. Mungkin kemarin waktu riset sistem informasi ini sudah dibahas, waktu riset akuntansi sektor publik ini sudah dibahas gitu ya. Jadi karena sekarang itu kita eranya adalah era big data. Jadi data itu sebenarnya sudah sangat banyak. Dan begitu juga ketika kita mau melakukan audit ya. Sehingga audit itu sekarang pendekatannya sudah bukan lagi ke data-data konvensional, tapi datanya sudah langsung bisa online atau ada di server, cloud computing gitu, bisa kita ambil sesuai kebutuhan auditnya, sesuai data yang dimiliki oleh klien untuk menjawab asersi-asersi gitu ya. Kalau di audit kan kita harus menjawab asersi-asersi itu kan. Nah, continuous auditing itu adalah salah satu cara untuk melakukan audit dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari laporan keuangan itu secara terus-menerus. Ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan peraturan dari IAPI dan peraturan pemerintah terkait dengan tenur audit. Kalau dulu sampai tahun 2012 mungkin ya, atau 2015, saya lupa, auditor itu punya batasan masa kerja. Jadi misalkan auditor A bekerja mengaudit PT ABC misalkan. Nah, itu dia maksimal adalah 5 tahun. Nah, sekarang batasan itu sudah tidak ada. Jadi bisa aja auditor A mengaudit PT ABC tadi terus-menerus. Ya. Sehingga semakin kaya auditor, berarti kan semakin lama auditor itu semakin paham ya kondisi kliennya seperti apa. Asal dia mengolah dan menganalisis datanya secara kontinu, secara terus-menerus. Jadi
dia tahu sebenarnya kondisi perusahaannya seperti apa, analytical-nya jadi lebih dalam. Anggaplah saya mau menganalisis tentang penjualan perusahaan, ya. Kalau kita auditor baru, kita kan pasti punya data penjualan di tahun itu aja, atau maksimal adalah data penjualan tahun lalu, ya, tahun sebelumnya. Berarti tahun lalu dan tahun ini kita bandingkan data penjualannya seperti apa. Dan mungkin data itu hanya akan kita bandingkan dengan tren di industri sejenis, gitu ya, tren pasarnya seperti apa. Itu kan ruang sudut pandang kita hanya sebatas itu, gitu. Padahal mungkin ada hal lain yang disembunyikan oleh perusahaan, ya. Mungkin perusahaannya melakukan penundaan pencatatan. Harusnya ada penjualan yang terjadi tahun ini, tapi dicatat tahun depan. Karena tahun ini sudah mencapai target laba. Nah, ada hubungannya lagi sama earnings management yang tadi. Atau mungkin sebenarnya itu adalah pendapatan tahun depan, tapi kita tarik tahun ini supaya tadi target labanya terpenuhi. Kalau target labanya terpenuhi, bagus, investornya tertarik, kreditornya tertarik. Nah, itu kan nanti dapat financing atau dapat pendanaannya lebih mudah. Nah, hal seperti itu kan banyak ya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, ketika kita melakukan continuous auditing, artinya data yang kita punya itu lebih lengkap. Nggak cuman hanya di window 2 tahun aja, meskipun memang auditnya hanya kita lakukan untuk 1 periode, tapi dengan informasi yang lebih banyak yang kita punya data laporan keuangan yang lebih banyak, kita punya data-data keuangan yang lebih banyak. Nah, ini nanti akan memperbaiki kualitas dari hasil analisis yang dilakukan oleh auditor, gitu. Sehingga itulah yang nanti kita sebut sebagai continuous auditing. KAP-KAP besar mereka sudah punya tools untuk data analytics yang bisa membantu untuk melakukan continuous auditing. Jadi untuk klien-klien yang memang sudah tahun kedua atau tahun ketiga ada di KAP tersebut, ya. Kemudian berhubungan juga dengan continuous auditing karena datanya sekarang sangat banyak dan datanya elektronik bentuknya, maka penelitian terkait dengan analisis data yang dilakukan oleh auditor untuk nantinya bisa mengarrange opini audit apa yang sesuai dengan kondisi kliennya, itu juga jadi satu topik baru yang menarik. Kemudian independensi auditor, ini sebenarnya sebagai respon atas kondisi pandemi yang kemarin, karena kalau pandemi itu kan kondisinya terbatas ya. Banyak auditor yang akhirnya tidak bisa datang langsung ke kantor kliennya melakukan observasi secara langsung, sehingga mungkin ini nanti akan mempengaruhi akuntabilitasnya, akan mempengaruhi independensinya. Nah, ini menjadi satu topik baru, baik independensi auditor di penampilannya maupun di secara pemikiran auditor tersebut. Kemudian akuntabilitas publik, meskipun sebenarnya kalau ngomongin akuntabilitas publik tahun 2009 ada satu penelitian yang cukup bagus ditulis oleh Sinclair terkait dengan public accountability ini, bahwa Sinclair di situ sudah menyebutkan akuntabilitas publik itu sifatnya seperti bunglon. Jadi bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Kalau dulu perusahaan mereka dengan mempublish laporan keuangannya ke website, ke BEI itu sudah cukup akuntabel gitu, artinya sudah transparan, dia sudah membuka laporan keuangannya ke publik dan itu mungkin cukup. Nah, sekarang kalau kita ngomongin akuntabilitas publik dengan data seperti itu aja kurang, karena orang-orang sekarang sudah lebih skeptis gitu ya. Kita tahu bahwa laporan keuangan tuh bisa dimanipulasi, laporan keuangan itu bisa saja dimasukkan asumsi-asumsi gitu ya, apalagi sekarang kan PSAK-nya sudah pakai IFRS, jadi sudah tidak lagi rule base gitu ya, harus ada patokan-patokan angka tertentu, tapi semuanya berdasarkan manajemen judgment. Maka akuntabilitas publik ini menjadi isu yang cukup jarang dibahas dan masih sangat perlu padahal untuk diperbincangkan. Kenapa? Karena tadi akuntabilitas publik itu seiring berjalannya waktu itu selalu berubah. Nah, sekarang kalau kondisinya ya, boleh dibawa ke KM. kalau kondisinya sudah
banyak data yang beredar, kemudian datanya sudah sangat mudah bisa diubah, bisa dihack dan segala macam, pasti akuntabilitas publik bentuknya berubah lagi nih di era industri yang baru, di era big data ini, maka ini kita perlu melakukan penelitian di bidang itu, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh big data gitu ya, atau analisis data menggunakan big data untuk nantinya keterkaitannya dengan kualitas audit. Gitu. Oke, ini saya ambil dari Connected Papers. Jadi teman-teman nanti kalau punya ide penelitian atau sudah punya paper rujukan, penelitian rujukan yang bagus, teman-teman buka aja websitenya Connected Papers ini, nanti tuliskan aja judul penelitiannya atau variabel-variabel yang mau kalian teliti. Nah, nanti akan ada sebaran research map-nya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat antar dot, ini kan tidak saling tertumpuk ya. Artinya di sini ini masih ada gap penelitian yang masih bisa kita isi dengan topik penelitian yang nanti akan teman-teman lakukan gitu ya, di skripsi atau mungkin setelah skripsi mau lanjut S2 langsung, nanti tesisnya bisa juga ngambil topiknya dari situ. Ya. Ini yang saya masukkan adalah penelitian terkait dengan earnings management dan audit quality sebenarnya ya. Jadi ini setelah kata-kata earnings management masih ada kata-katanya lagi, cuman ini nggak kelihatan. Nah, ini penelitian terkait dengan earnings management dan audit quality. Ini kurang lebih ada sekian banyak. Tapi yang masuk ke sini hanya jurnal-jurnal internasional. Jadi jurnal-jurnal yang lokal, dalam negeri itu kalau ditulisnya pakai bahasa Indonesia, dia belum masuk ke sini. Jadi nanti sebarannya belum bisa digambarkan. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, oh ada yang 2017, ada yang tahun 2000 gitu ya. Nah, ini range yang saya ambil mulai tahun 1991 sampai 2017. Ini nanti bisa teman-teman extend gitu ya. Maunya lihat sampai tahun 2022 misalkan. Nanti ini bisa di extend untuk periodenya. Ya, nah ini kalian bisa lihat nih. Misalkan ini kalian klik di paper yang tengah ini, yang tahun 2022, nanti dia akan nyambung apa variabel penelitian yang sudah dibahas di penelitian yang kalian klik dan penelitian sebelahnya. Nah, berarti antara yang ini, yang sisi warna putih, itu adalah kemungkinan di sana masih ada banyak variabel lain yang belum dibahas. Nah, itu bisa teman-teman ambil untuk dimasukkan ke penelitian yang teman-teman lakukan, gitu. Ya. Ini salah satu cara untuk mencari topik penelitian. Jadi kalian pasti dari dari topik-topik yang tadi saya sampaikan, kalian pilih ke teman-teman tertariknya ke mana. Oke, jadi dari topik penelitian ini teman-teman cari di Google Scholar atau di Science Direct atau di Emerald misalkan. Nanti kan muncul ya rekomendasi-rekomendasi penelitiannya yang serupa, variabel penelitiannya apa, baru dimasukkan ke Connected Papers supaya tahu research gap dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu ada di mana dan kita bisa membahas apa, sehingga kita bisa mengisi ruang-ruang yang warna putih ini dengan ide-ide penelitian yang kita punya, gitu. Sehingga penelitian kita akhirnya berdampak kepada pengetahuan di bidang akuntansi, utamanya di auditing, gitu ya. Oke. Terus, oh ya ini tadi ngomongin tentang big data. Big data tuh satu teknik juga yang bisa kita manfaatkan. Menggunakan analisis data apapun itu, atau mungkin sesimpel kita pakai Excel gitu ya. Akhirnya dari big data itu kita bisa melakukan penelitian yang terkait dengan financial distress, yang terkait dengan fraud, yang terkait dengan stock market prediction. Nah, itu kita bisa buat forecast-nya, kita bisa tahu kondisinya lebih detail menggunakan big data techniques, atau untuk audit kita juga bisa melakukan penelitian yang lebih baru, penelitian yang lebih detail analisisnya itu menggunakan big data techniques seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Oke, ini beberapa teori usang yang masih dipakai di skripsi-skripsi mahasiswa gitu ya. Untuk penelitian di bidang auditing ada signaling teori, ini ditemukan tahun 1973. Kemudian ada agency teori,
Ini yang mungkin sangat banyak gitu ya, atau teori keagenan ini menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal. Ini adalah salah satu alasan kenapa auditing itu ada, kenapa perlu melakukan audit laporan keuangan, karena ada ketidakpercayaan pemilik terhadap manajemen perusahaan. Ya, pemiliknya dalam hal ini adalah pemegang saham. Ya, sehingga agensi teori yang dikembangkan Jensen Mackling tahun 1976 juga masih sangat dipakai gitu ya untuk dasar teori penelitian di bidang auditing. Kemudian ada stakeholder teori 1984. Ini ngomongin tentang stakeholder-nya atau pemegang kepentingannya, dilihat dari sisi pemegang kepentingan. Dan tahun 2005 ada penelitiannya Hayes, dia membahas tentang policeman teori. Jadi di sini auditor diibaratkan sebagai policeman yang akhirnya nanti bisa mendetek permasalahan atau kecurangan atau kejahatan yang dilakukan oleh manajemen. Ya. Di luar ini, apakah boleh teori yang lain dipakai? Sangat boleh, karena intinya penelitian itu kan dia memberikan sumbangsi kepada teori-teori yang terdahulu, yang sudah ditemukan atau dikemukakan oleh peneliti-peneliti, sehingga kualitas atau teori itu juga nantinya bisa berkembang. Gitu. Oke, sebelum masuk ke riset perpajakan, adakah yang mau ditanyakan? Atau langsung Silahkan. dilanjut aja? Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu, Bu Okta. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab. Oke, baik. Berikutnya adalah riset perpajakan. Ya. Oh, sorry. Ini tadi urutan slide-nya terbalik. Sebelum riset perpajakan, ini ada contoh-contoh judul penelitian di bidang auditing ya. Misalkan ngomongin tentang auditor tenur, ini sudah nggak dipakai karena di Indonesia sudah tidak ada batasan tenur tadi. Tapi masih boleh dilakukan karena apakah dengan tidak ada batasan auditor tenur atau masa kerja auditor mengaudit satu perusahaan yang sama terus-menerus itu nanti justru sebenarnya meningkatkan resiko fraud mungkin, ya boleh itu diteliti. Ngomongin juga tentang efektivitas komite audit, kalau ini lingkupnya adalah audit internal, ini juga boleh. Kemudian ada role of moral reasoning on the effect of incentive scheme and working relationship on whistleblowing. Berarti kita sama ya ngomonginnya masih audit manajemen atau audit internal. Ngomongin tentang skema bonus, kemudian whistleblowing, tahu ya, laporan fraud oleh internal perusahaan. Kemudian penelitian tentang fraud, kemudian kebutuhan stakeholder terhadap informasi dalam laporan audit pemerintah daerah. Ini kalau bahasannya adalah akuntansi sektor publik, karena audit itu kan melekatnya tidak hanya di perusahaan perseroan gitu ya, tapi dia ada di semua tipe perusahaan, mau itu perusahaan komersial, mau itu perusahaan syariah, mau itu yayasan, mau itu pemerintah ya, meskipun yayasan tuh dia tidak wajib diaudit ya. Makanya teman-teman kemarin mungkin sempat baca berita, ada yayasan A, B, C melakukan fraud, melakukan korupsi ya. Nah, itu karena memang mereka tidak diwajibkan untuk diaudit. Nah, itu kalian boleh tuh. Oh, ini ada fenomena nih, ini bisa diteliti misalkan. Kemudian pengaruh pendidikan, pelatihan dan pengalaman auditor terhadap skeptisisme profesional auditor. Ya, skeptis tuh tidak mudah percaya gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh klien. Going concern ini juga masih jadi topik yang banyak dibahas di awal 2022 karena kita baru melewati pandemi ya, sehingga banyak perusahaan yang going concern-nya mungkin terganggu di sana, sehingga ini kembali dibahas lagi. Jadi going concern ini adalah topik penelitian yang cukup banyak muncul setelah mengalami kondisi krisis. Jadi ini munculnya penelitian-penelitian tentang going concern tuh kemarin setelah pandemi. Kemudian 2008 setelah ada krisis karena bubble-nya Amerika, ya. 98 itu juga muncul penelitian-penelitian terkait dengan going concern. Jadi going concern tuh penelitian yang masih bisa dipakai sampai kapanpun, tapi biasanya ya lebih menarik kalau dibahas setelah krisis.
Kemudian pengaruh entrenchment effect terhadap kualitas audit, pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap efisiensi investasi. Mungkin kalau S1 membahas efisiensi investasi terlalu sulit, tapi nggak ada salahnya dicoba gitu ya. Karena efisiensi investasi ini adalah hal yang baru gitu ya. Dia bahasan baru, sehingga rumus untuk menghitung efisiensi investasi juga masih cukup banyak. Kita masih belum tahu rumus mana yang paling presisi, dan lain-lain gitu ya. Di nomor 12 itu kalau teman-teman baca, ini adalah ngomongin tentang data analytics-nya. Ya, apakah analisis data audit mempengaruhi persepsi terhadap kualitas audit dan kelalaian auditor? Karena harusnya kalau datanya semakin banyak, kualitas analisisnya juga semakin baik ya. Kalau kualitas analisisnya semakin baik, harusnya auditornya tidak lalai. Nah, ini kan harusnya itu kan hipotesis. Nah, itu harus kita buktikan dulu lewat penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke perpajakan, ya. Ada yang sekarang masih ada konsentrasi perpajakan atau tidak ya? Ada yang mengambil fokusnya di bidang perpajakan ada? Oh, masih ada ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman pelajari di kelas perpajakan itu adalah hal yang tidak pernah berhenti gitu ya. Hampir setiap hari mungkin dia pasti ada peraturan baru. Setidaknya pasti dalam setahun minimal 2 atau 3 peraturan perundangan baru pasti ada gitu ya, yang signifikan. Kayak misalkan, oh PPN tiba-tiba naik jadi 11% gitu ya. Nah ini kan berarti dunia perpajakan tuh bukan dunia yang anteng-anteng aja gitu ya, itu adalah dunia yang selalu dinamis gitu ya, berubah. Sekarang kemarin ada namanya tax amnesty ya, atau bahasanya ada istilah lain gitu ya untuk tax amnesty. Berarti kalau ada banyak sekali fenomena di bidang perpajakan, sehingga pasti topik penelitiannya juga banyak nanti ya. Dan hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah, dalam hal ini adalah DJP, itu kan pasti selalu berubah-ubah gitu ya. Oh tadinya dia adalah UMKM, oh berarti pajaknya pakai pajak UMKM, tarifnya 0,5%. Terus setelah omsetnya naik, oh dia berubah jadi PKP, dia berubah jadi wajib pajak badan. Nah, itu kan hubungannya pajak yang harus dia bayarkan, kemudian pengelolaannya atau manajemen pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasti berbeda-beda ya tiap tahunnya. Nah itu, maka ini satu topik yang nanti bisa dikembangkan ya dari sana. Oke, ini ada pertama kita bisa membagi dulu penelitian pajak menjadi 2 kelompok. Pertama penelitian terapan, apa yang ada di masyarakat gitu ya, itu yang kita teliti. Yang kedua adalah kajian teori, berarti kita berangkatnya dari peraturan perpajakan atau kita berangkatnya dari teori-teori sebelumnya, kita implementasikan ke kondisi real. Jadi ini dari 2 sisi yang berbeda. Kalau terapan dari kondisi real kita cari pembahasannya secara keilmuan. Kalau kajian teori, kita cari peraturan perundang-undangannya dulu atau teori yang mendasari, itu nanti kita implementasikan di kondisi real, ya. Kayak contohnya kalau terapan, analisis kebijakan, ya, analisis perkembangan dunia industri, analisis sosial kemasyarakatan. Jadi kita melihat kondisi realnya, nanti kita tarik ke teori. Nah, sedangkan kalau kajian teori, ngomonginnya misalkan kepatuhan pajak. Perpajakan itu kan punya 2 undang-undang yang utama yang dipakai gitu ya. Ada undang-undang KUP dan undang-undang PPH. Nah, berarti kita mungkin melihat kepatuhan dari objek pajaknya, berarti ini sifatnya case study gitu ya. Misalkan saya melakukan penelitian pada PT ABC, ya, kepatuhan pajak pada PT ABC. Jadi kita analisis aja peraturan di UU KUP dan UU PPH, kita lihat si PT ABC ini sudah memenuhi semua nggak apa yang disampaikan pada UU KUP dan UU PPH, ya. Atau ngomongin tentang penghindaran dan penggelapan pajak. Nah, kita kan tahu ya ada manajemen laba kalau di komersial. Di pajak kita juga ada yang namanya manajemen pajak.
manajemen pajak itu bukan berarti kita mencari cara supaya kita bisa membayar pajak dengan semurah-murahnya, tapi kita akan membayar pajak semurah-murahnya, tapi tetap sesuai dengan UU KUP dan UU PPH. Jadi kita memanfaatkan celah-celah yang bisa kita pakai. Nah, itu kita lihat dulu dari sudut pandang undang-undang, kita bandingkan dengan kondisi di objek penelitian kita. Ya. Subjeknya bisa ada dua pihak, bisa dari wajib pajak badan maupun wajib pajak perorangan, karena kasusnya beda pasti. Kalau wajib pajak perorangan mungkin aspek pajaknya nggak banyak, gitu ya. Mungkin cuma PPh 21 untuk pajak penghasilan dari gaji yang dia terima, atau mungkin nanti PPh 22 kalau dia adalah orang yang memberikan jasa, gitu ya. Atau mungkin nanti ada PPh 23 kalau dia ada jasa profesional, atau 24 kalau dia melakukan transaksi di luar negeri, ya, menerima pendapatan dari luar negeri. Sedangkan kalau WP badan, dia ngomonginnya PPh 17 gitu ya, dia ngomonginnya PPN, dia ngomonginnya PPh angsuran misalkan gitu. Jadi aspek yang dibahas nanti akan berbeda-beda. Levelnya juga beda, ada pajak daerah, ada pajak nasional, ada pajak internasional. Nah, ya kalau pajak daerah itu misalkan kayak pajak bumi bangunan, kemudian pajak galian C, penggalian kapur, kemudian pasir itu galian C, terus kalau pajak nasional ya PPh yang teman-teman tahu itu, kalau pajak internasional ya pajak yang kita bayar di luar negeri, ya. Kalau dilihat dari sisi negaranya, ya mungkin akan muncul insentif pajak. Ada negara-negara yang memberikan insentif pajak, ya. Jadi kita di sana nggak kena pajak, dan mungkin dia sudah ada kerjasama dengan negara kita sehingga memang dia adalah negara tax haven gitu. Memang di sana tarif pajaknya 0% atau walaupun nggak 0% lebih rendah daripada di Indonesia. Ngomongin investasi, nah ini kan sekarang sedang ada pembangunan ibu kota baru ya. Kita lihat dampak dari investasi itu terhadap pajaknya apa, karena pemerintah ternyata memberikan banyak diskon-diskon pajak ya. Kalau mau mendirikan pabrik di sana, nanti mereka dapat free pajak 30 tahun misalkan. Nah, itu kan banyak penghematan ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan di sana, gitu ya. Ngomongin tentang tarif pajak dan lain-lain, ya. Oke, kemudian kalau tadi analisis dari sudut pandang negara, sekarang dilihat dari aspek kelembagaan pemungut, karena pajak itu kan ada yang dipungut, ada yang dipotong, gitu ya. Nah, ini yang memungut pajaknya siapa? Apakah dia orang pusat atau orang daerah? Kemudian sekarang pajak itu kan sudah menggunakan istilahnya satu data, gitu ya. Datanya sudah DJP itu dia punya database yang sangat lengkap, bahkan beberapa dispenda atau badan pajak daerah di daerah-daerah mereka sudah melengkapi toko-toko yang harus membayar pajak daerah itu dengan sistem. Ya, jadi sistemnya ini bisa membaca semua transaksi yang ada di toko tersebut. Jadi kalau kita belanja itu kan mereka sekarang sudah nggak ditulis manual ya, pasti sudah melakukan pencatatan lewat mesin kasir atau pakai komputer gitu ya. Nah, sistem yang ditempelkan oleh badan pajak daerah tadi atau DJP tadi, itu mereka bisa baca tuh. Jadi mereka nggak bisa bikin penjualan-penjualan fiktif. Makanya kayak di Indomaret, Alfamart itu kan sering kadang ada tulisannya kalau nggak dapat struk berarti belanjaannya gratis. Karena sistem struk yang mereka simpan di komputernya mereka itu terbaca oleh DJP sehingga PPN yang nggak bisa bocor. Jadi kalau memang penjualannya 100 juta, ya dia harus bayar pajak 11% dari 100 juta tadi. Nggak bisa misalkan kalian dibohongin gitu ya misalkan. Saya bukan menuduh ya, tapi ini kan kemungkinan aja. Misalkan notanya pakai nota yang ditulis aja ya, padahal nggak mati lampu, komputernya kenapa-kenapa gitu. Pernah nggak belanja di Indomaret pakai nota yang biasa, nota warung gitu?
Nggak mungkin pernah, pasti mereka pakai struknya, kecuali memang kondisinya komputernya rusak atau mati lampu gitu ya. Karena kenapa? Karena memang mereka harus mencatat tadi penjualan barang kena pajaknya berapa, nanti itu terintegrasi dengan sistemnya DJP. Jadi DJP tahu tuh, oh Indomaret yang di ujung jalan penjualannya sekian, PPN-nya sekian. Dilihat tuh selama tahun itu PPN yang dibayarkan oleh toko yang di ujung jalan tadi benar nggak segitu? Gitu. Ya, itu ngomongin tentang aspek teknologi informasi yang sekarang sudah dikembangkan oleh DJP. Dan sekarang kalau ngomongin lapor pajak kan kalau dulu kita harus isi formulir gitu ya, tabelnya kecil-kecil, isiannya banyak. Nah sekarang kan sudah lama ya, bahkan DJP sudah tidak melakukan itu, kita melakukannya adalah e-filing ya, kita tinggal klik aja di websitenya DJP dan DJP sudah merekam sebenarnya pendapatan kita setahun berapa. Nah di situ sebenarnya kalau kita melaporkan pajak secara elektronik, kita tinggal memvalidasi aja apakah data isian yang sudah di list sama DJP tadi, informasinya sudah valid atau ada tambahan aset atau tambahan utang yang belum kita laporkan. Jadi semuanya data di perusahaan, di PPh 21, data tadi penjualan untuk PPN itu semua sudah terekam di Dirjen Pajak. Nah, ini menjadi satu topik khusus gitu ya yang bisa kita kembangkan nanti untuk penelitian. Ini dari sisi wajib pajaknya, tadi ya bisa dilihat dari kepatuhannya, kemudian apa dampak dari kebijakan perpajakan baru. Oh kalau dulu PPh untuk UMKM tuh tarifnya 1%. Kemudian direvisi jadi tarifnya cuma 0,5%. Ada dampak nggak yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan? Ya, atau oh TPN tuh tadinya 10%, naik jadi 11%. Nah ini apa? Kalau dilihat dari wajib pajak badannya tadi, dia keberatan nggak? Labanya terkikis nggak dengan adanya peraturan baru gitu ya? Itu yang akan kita analisis. Jadi kalian tinggal pilih aja mau melakukan analisisnya dari sudut pandang yang mana. Apakah dari sudut wajib pajak, lembaga yang memungut, atau dari sudut pandang negara. Ya. Oke. Nah, perpajakan ini adalah contoh beberapa penelitian di bidang perpajakan ya. Ini memang lama-lama. Ada yang tahun 2004, 96, 97, 2006 gitu ya. Oke. Jadi beberapa penelitian yang saya kutip ini dia menyampaikan bahwa ternyata perpajakan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, pasti dia akan melibatkan ilmu pengetahuan lain untuk diterapkan di penelitiannya. Ya, jadi sudut pandang yang dipakai tidak hanya murni dari sudut pandang perpajakannya aja. Mungkin dia ada ambil dari sisi auditnya. Mungkin dia ada ambil dari manajemen keuangannya. Nyambung misalkan ngomongin tentang manajemen laba gitu ya. Itu pasti nggak pure manajemen laba aja, tapi ngambil dari manajemen pajak atau sebaliknya. Ngomongin tentang kepatuhan berarti dicek lagi ke auditnya gitu ya. Itu berarti pajak penelitian di bidang pajak itu bukan pure hanya taxation aja, tapi pasti dia multidisipliner gitu ya. Dia akan melibatkan lembaga keilmuan lain ya, cabang keilmuan yang lain. Oke. Nah, ini adalah saya nemu paper Herawati dan Bandi tahun 2019. Dia memetakan ya topik-topik penelitian perpajakan mulai dari SMA 1 sampai ke SMA 20. SMA itu adalah Simposium Nasional Akuntansi. Jadi setiap tahun IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu mereka membuat simposium, membuat conference gitu ya, melibatkan akuntan-akuntan seluruh Indonesia. Mereka membahas sebenarnya topik-topik penelitian apa yang baru gitu ya. Ini kalau kita lihat dari topik risetnya, riset kebijakan pajak itu banyak dibahas di SNA 1 sampai 10 gitu ya. Jadi ini SNA yang lama-lama. Semakin tahun ternyata pembahasan terkait dengan riset kebijakan pajak ini turun nih. Yang tadinya 53% turun jadi 20%. Ya. Sedangkan di perencanaan pajak justru naik karena orang akhirnya sudah lebih
pinter gitu ya, dia fokusnya udah bukan lagi nurut-nurut aja, apalagi ada perubahan dari yang tadinya official assessment menjadi self assessment. Kalau dulu pajak itu kan meskipun sudah ada aturannya, tarifnya berapa, tapi yang menentukan pajaknya kan dari petugas DJP gitu ya. Oh ya, perusahaan Bapak harus bayar pajak sekian. Itu yang menghitungkan adalah DJP. Nah, kemudian itu berubah tuh. 2011-12 tuh berubah jadi self assessment. Ya, self assessment artinya perusahaan itu boleh menghitung sendiri, ya, harus bisa menghitung sendiri pajaknya. Oh, sehingga mereka udah akhirnya baca tuh. Mereka baca Undang-Undang KUP tahun 2007. Mereka baca Undang-Undang PPH tahun 2008. Akhirnya mereka tahu, oh ada celah nih di sini. Saya bisa melakukan perencanaan pajak supaya transaksi saya, bisnis saya berjalan, pajak yang saya bayarkan ke pemerintah benar sesuai UKUP dan UU PPH, tapi di pembayaran yang paling efisien gitu ya. Jadi nggak terlalu besar juga akhirnya membebani beban operasional, tapi juga tidak menyalahi aturannya tadi. Nah, itu terbukti nih. Dulu cuman 26% penelitian yang membahas itu, nah kemudian naik jadi 54,7%. Ya, karena emang fenomenanya banyak waktu itu. Ya. Kemudian dari sisi kepatuhan ini lebih stabil, karena kalau kepatuhan itu kan mengikuti peraturan yang berlaku ya. Jadi kalau peraturannya berubah, ya pasti nanti analisis kepatuhannya mungkin sama aja, cuman dasar hukum yang kita analisisnya yang berbeda. Ya. Undang-undang yang kita analisisnya berbeda. Oke, kemudian ini topik-topiknya peran informasi, beban pajak untuk akuntansi keuangan, itu cukup kecil. Tax avoidance ini topik baru yang sekarang masih berkembang. Jadi kalau kalian mencari dokumentasi SNA tahun 21 sampai yang terbaru sekarang, tax avoidance ini masih cukup banyak dibahas karena dengan pengembangan gitu ya dari mereka melakukan perencanaan pajak, ada beberapa wajib pajak tuh yang akhirnya curang, mereka melakukan penghindaran pajak. Nah, ini yang harus diteliti juga. Sebenarnya ada nggak, banyak nggak perusahaan yang melakukan tax avoidance itu tadi. Ya, begitu juga dengan keputusan perusahaan. Ini masih ada keterkaitannya dengan perencanaan pajak. Dan satu lagi adalah terkait dengan pajak dan aset pricing atau transfer pricing. Ya, ini cukup jarang dibahas karena memang untuk aset pricing sendiri datanya itu data internal perusahaan, sehingga nggak banyak perusahaan yang mau membuka data itu. Dan datanya kan pasti rahasia gitu ya, sehingga penelitiannya menjadi sulit dilakukan. Tapi jadi penelitiannya jarang, tapi memang tidak visible untuk dilakukan gitu ya, karena datanya yang memang sulit untuk didapatkan. Ya, karena itu kan rahasia. Oke, ini ada pergeseran juga. Kalau dulu dasar hukumnya masih ngomongin tentang legal research, economic research gitu ya. Kalau sekarang karena sudah multidisiplin dan problem di bidang taxation tadi berubah ya semakin banyak gitu ya. Maka yang lebih banyak dibahas adalah ngomongin ethics, yang kita lebih banyak bahas adalah behavior-nya atau keperilakuan. Sudah dibahas mungkin ya tentang riset di bidang keperilakuan ini. Kemudian strategi bisnis, hubungannya dengan perpajakan gitu. Jadi sekarang kita sudah riset perpajakan tuh bukan hanya lihat dari sisi pajaknya aja, tapi sudah menggabungkan ya, bisa dari etiknya, bisa dilihat dari manajemen keuangan ya, seperti yang tadi saya bilang. Ya. Oke, kemudian karena ini ngomonginnya slide ini saya mencoba untuk membicarakan aspek pajak internasional. Kalau aspek pajak internasional berarti perusahaan atau wajib pajak badan maupun perorangan tadi harus bertransaksi di internasional gitu ya. Berarti nanti dia akan berhubungan dengan AFTA. Ada yang namanya ASEAN Free Trade Area. Ya, jadi di AFTA itu transaksinya tidak dikenakan pajak. Nah, itu ada dampaknya nggak? Entah ke manajemen pemasarannya, atau entah ke pricing-nya, ya berapa harga yang harus saya tetapkan di sana, sehingga nanti bisa membantu efisiensi pajak misalkan. Gitu ya. Ada juga
negara yang sebaliknya. Dia melakukan double taxation treaty gitu ya. Jadi di Indonesia kena pajak, di luar negeri juga kena pajak. Ya, double taxation. Atau ada juga nanti other jurisdiction misalkan ada tax haven ya pajaknya 0. Ada yang sudah punya perjanjian penghindaran pajak ya dengan Indonesia, maka pajaknya nanti yang menghitung siapa. Dasar penentuan pajaknya tarif di negara asal atau di Indonesia. Nah, itu ada di Undang-Undang Anti Penghindaran Pajak ya. Ini economic research kalau untuk level S1 ini masih belum dilakukan karena memang dia menghubungkan antara pajak dengan ilmu ekonominya, makro mikro. Jadi yang dilihat adalah bagaimana mengoptimalisasi penerimaan pajak. Nah, itu kan bukan ranahnya S1 gitu ya. Jadi ini saya skip aja. Ini kalau ngomonginnya di lingkup ilmu akuntansinya. Ngomongin bagaimana pelaporan pajaknya, bagaimana pengaruh pajak terhadap pelaporan keuangan, bagaimana hubungan antara perpajakan dan akuntansi, ya. Ini juga belum dibahas di S1, karena ini ngomonginnya policy. Ini yang membahas slide ini dan setelahnya adalah Dirjen Pajak, gitu ya. Oke. Ini yang tadi saya bilang karena kita sudah multidisiplin, berarti kita bisa menggabungkan isu di bidang perpajakan dan isu di bidang ilmu yang lain. Misalkan dihubungkan dengan etika profesi, ya udah berarti kita sudut pandangnya adalah isu etika di bidang perpajakan. Bagaimana kebiasaan perilaku orang-orang untuk membayar pajak, berarti sudah masuk ke bidang ilmu keperilakuan. Ya. Bagaimana cara mengoptimalisasi atau mengefisiensikan pembayaran pajak, misalkan berarti nanti itu hubungannya dengan strategi bisnis, ya. Oke, jadi kalau ngomongin pajak kita nggak bisa fokus hanya ada di tengahnya aja karena itu ranahnya regulator. Pasti kalau ngomonginnya penelitian berarti taxation tuh pasti ada kaitannya dengan nih cabang ilmu yang lain. Entah itu accounting, entah itu manajemen, entah psychology, entah behavior gitu ya. Jadi pasti berhubungan dengan hal lain. Gitu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Mirna. Silakan teman-teman kalau Baik. ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih banyak Bu Okta atas penyampaiannya. Banyak sekali ya ternyata yang bisa dieksplor dari topik tentang auditing dan perpajakan serta bagaimana keduanya itu bisa saling berinteraksi dengan cabang keilmuan yang lain. Nah, ini mungkin juga bisa jadi ide buat teman-teman untuk menyusun proposal skripsi khususnya dengan tema auditing dan perpajakan. Gimana sih kalau misalkan ini ditinjau dari keilmuan lain yang masih berkaitan. Dan yang paling penting adalah untuk mencapai novelty-nya tadi ya, Bu Okta gitu. Nah, mungkin di sini dari teman-teman yang hadir, apakah ada yang hendak ditanyakan kepada Bu Okta? Nah, kami persilahkan. Boleh raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya ya. Gitu ya. Ada dari teman-teman? Atau mungkin kalau misalkan masih belum memungkinkan untuk mengaktifkan mikrofon, boleh juga dikirim di kolom chat untuk pertanyaannya. Jangan lupa untuk sebutkan namanya ya. Ada dari teman-teman di sini? Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang sudah punya topik penelitian? Boleh kalau mau didiskusikan di sini. Oke, apakah ada dari teman-teman? Nah, karena yang hadir di sini cukup banyak ya. Ini saya yakin nih yang hadir di sini juga pasti sebenarnya punya interest gitu ya tentang topik auditing, perpajakan, dan mungkin nanti di sesi kedua juga akan ada topik yang lain yang akan kita bahas. Ada mungkin dari teman-teman yang mungkin sedang menyusun skripsi dan kebetulan tema risetnya berkaitan dengan auditing dan perpajakan juga boleh didiskusikan di forum ini.
Oke, ada dari teman-teman? Oke, mungkin sembari menunggu juga dari teman-teman, di sini saya menemukan satu ini nih, potensi riset yang menarik ya, tadi dari yang Bu Okta sampaikan tentang big data gitu. Bagaimana big data ini sekarang dan mungkin di masa depan akan menjadi salah satu topik yang akan banyak dibahas gitu dalam penelitian. Mungkin dari Bu Okta juga bisa sharing lagi kalau mungkin dari tinjauan akademik ya atau praktik, sejauh apa sih big data ini bisa dieksplorasi gitu, khususnya untuk teman-teman yang sedang menyusun skripsi. Karena mungkin big data selama ini masih banyak yang apa ya istilahnya, masih banyak yang memahaminya tuh yang berkaitan dengan IT gitu. Nah, sebenarnya di akuntansi pun ini juga punya potensi. Menurut Bu Okta bagaimana? Oke, terima kasih Bu Mera. Jadi, kalau ngomongin big data ini kan pasti nggak ada habisnya gitu ya, karena ini masih jadi sesuatu yang baru. Kalau ngomongin big data, fokusnya memang karena ini mungkin lebih banyak dibahasnya di sistem informasi gitu, sehingga mungkin orang-orang berpikirnya, "Oh ini ranahnya sistem informasi." Padahal kalau kita lihat tadi, oh ternyata DJP saja itu dia sudah mengembangkan pendekatan big data untuk menggali potensi pajak di wajib pajak badan maupun di wajib pajak badan nasional maupun daerah gitu. Sehingga ini jadi satu fenomena nih, ya. Fenomenanya apa? Maka fenomenanya big data ini atau data yang banyak sekali itu bisa kita manfaatkan nantinya untuk memperbaiki kualitas dari analisis, data yang dilakukan. Kalau pendekatannya misalkan fenomenanya mau kita lihat dari sisi, pajak. Oh berarti kita bisa mencari tahu potensi pajak dengan memanfaatkan pendekatan big data seperti yang tadi sudah dilakukan oleh DJP maupun, Badan Pajak Daerah. Oh kalau dilakukannya untuk misalkan fenomena yang mau saya lihat adalah dari sisi auditnya. Ya, auditor itu ngapain sih pekerjaannya? Auditor itu kan harus mengeluarkan opini audit. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan opini audit supaya auditnya berkualitas? Ya mereka harus melakukan prosedur-prosedur audit, ya mulai dari perencanaan sampai reporting. Nah, di antara perencanaan dan reporting itu ada kegiatan wajib yang dilakukan oleh auditor namanya adalah analytical procedures. Ya, jadi analytical procedures itu ngapain? Kita melakukan analisis terhadap data yang kita terima dari klien. Kita lihat apakah datanya itu memang bebas dari salah saji dan datanya ini adalah data yang masuk akal. Nah, makanya auditor tuh harus punya professional skepticism. Ya, jadi dia harus tahu oh data yang masuk akal tuh yang seperti apa. Ya, oh data yang normal yang wajar itu seperti apa. Kalau biasanya sebelum ada kita punya resource big data, mungkin kita hanya menganalisis berdasarkan info internal yang disampaikan oleh kliennya, ya. Kemudian kita bandingkan dengan kondisi di pasar. Misalkan tahun 2015 kondisi pasar kendaraan bermotor tuh turun. Alasannya kenapa? Oh iya, ada kenaikan pajak kendaraan bermotor, misalkan, atau mungkin ada kenaikan harga BBM sehingga orang lebih cenderung untuk, naik kendaraan umum, tuh. Sehingga ya udah, analisis kita akan sebatas itu saja. Sehingga kita bisa menjelaskan kenapa kok tingkat penjualan perusahaan kendaraan bermotor tadi turun. Tapi sekarang dengan big data kita bisa tahu jauh lebih detail. Ya misalkan penjualannya itu mayoritas dijual ke siapa? Kemudian penjualannya dilakukannya kapan? Penjualannya dilakukan tunai atau kredit? Kalau kredit, nanti mereka ada gagal bayar nggak? Kalau tunai, berapa persen? Dampaknya nanti ke cash flow perusahaannya seperti apa? Ya, kemudian kalau misalkan balik lagi tadi kredit, bunganya berapa persen? Ya, hal-hal seperti itu loh, yang nanti akhirnya jadinya analisis terhadap, akun-akun yang kita audit tadi menjadi lebih detail. Jadi kita tahu, oh ini wajar, oh ini nggak wajar,
Gitu. Misalkan kita mau lihatnya dari ngomongin transfer pricing gitu ya. Itu bisa juga, sangat bisa pakai big data tuh. Ngomongin transfer pricing berarti kita lihat, oh perusahaan itu menjual barangnya di mana. Apakah ada yang dijual di kawasan berikat atau kebanyakan dijual ke konsumen akhir. Nanti pengenaan PPN-nya seperti apa. Kemudian apakah semua PPN-nya itu, objek pajak PPN-nya maksudnya, itu semua sudah ada faktur pajaknya atau belum. Itu semua udah bisa terlihat tuh dari big data, sehingga kita tahu, oh ada nomor faktur pajak yang lompat misalkan, jadi nggak komplit. Kalau dari sisi audit, oh saya pasti harus lihat completeness-nya. Misalkan nomor faktur pajaknya habis nomor 7 langsung nomor 9, nah ini nomor 8-nya mana? Oh misalkan itu fakturnya rusak, ya udah berarti itu kan masuk ke analisis kita. Tapi kalau ternyata banyak sekali faktur-faktur pajak yang hilang, bisa aja kan mungkin di situ ada fraud gitu. Jadi ini bisa dikembangkan kemana-mana si big data ini. Jadi dia sangat membantu kualitas hasil akhir pekerjaan baik auditor, baik dilihat dari sisi pajak misalkan, maupun internal perusahaan sendiri. Gitu. Oke, wah menarik sekali ya Bu Okta, ternyata big data itu yang mungkin selama ini lebih banyak dipelajari oleh teman-teman mungkin di IT atau di sistem informasi, ternyata sangat banyak kaitannya juga dengan accounting, terutama untuk pengambilan keputusan ya, teman-teman, tidak hanya keputusan di internal, tapi juga keputusan sebagai seorang auditor ataupun sebagai tadi contohnya di DJP gitu, bagaimana mengambil keputusan untuk bisa menemukan potensi pajak gitu dari big data gitu. Nah, itu tadi salah satu contoh yang sangat menarik ya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang hendak mengajukan pertanyaan atau mungkin mendiskusikan juga apabila mungkin proposal penelitiannya sejalan dengan tema auditing dan perpajakan. Ya, ada dari teman-teman? Boleh mengirimkan di kolom percakapan ataupun bisa juga mengaktifkan mikrofonnya dengan menyebutkan nama. Baik, ada Kak Sultan Maesa. Silakan. Terima kasih kesempatan Ibu. Saya izin bertanya Bu. Kebetulan proposal skripsi saya itu salah satunya bahas soal apa namanya? Bahas soal bahas soal independensi ya gitu. Cuma yang apa namanya yang terkait dengan topik-topiknya di dalamnya itu yang mau dibahas tuh kayak kebanyakan isu-isu yang dikirim oleh publik itu kayak kebetulan bahas punyanya foto. Cuma soal independensi ini isu-isunya itu kayak jarang banget buat didapetin informasinya. Nah itu kayak kalau semua kayak gitu untuk bisa kita lakukan penelitian selanjutnya itu datanya ini lebih baik itu kita wawancara langsung atau kita pakai data yang ada dulu. Terus yang kedua kalau misalnya mau ambil topik terkait dengan fraud itu misal ambil salah satu dari perusahaan itu apakah kita perlu menginisialkan namanya atau dibiarkan seadanya gitu. Oke. Terima kasih Sultan. Oh ya, saya ada sebentar di kolom chat. Saya ada beberapa contoh penelitian audit yang mungkin nanti sudah saya upload di situ. Nanti teman-teman bisa download, bisa baca-baca ya contoh-contoh penelitian terbaru dan cukup bagus itu penelitian yang saya ambil. Oke, jadi tadi yang ditanyakan Sultan ini penelitiannya terkait dengan independensi ya? Iya, Bu. Ya, kalau ngomongin independensi berarti penelitiannya harus pakai data primer. Pakai data primer tuh artinya harus bisa wawancara, bisa pakai kuesioner. Ya, karena kan itu objektif ya.
sangat melekat di objek penelitiannya yang mau kita teliti gitu. Sehingga tidak bisa kalau kita menggunakan data yang sudah ada. Kecuali penelitiannya adalah literatur review. Tapi kalau ngomongin independensi itu tidak bisa dilakukan secara literatur review karena kan kita harus bersentuhan langsung dengan orang yang melakukan auditnya atau auditornya. Kita mau melihat apakah auditor itu memang sudah independen atau belum. Sehingga datanya harus secara primer, entah wawancara atau kuesioner. Kemudian untuk nama-namanya sebaiknya karena ini penelitiannya case study kan jatuhnya kan, maka namanya juga disamarkan ya, karena kan kalau nggak mungkin tiba-tiba kita laporkan bahwa KAP ini tidak independen atau independensinya rendah gitu, sehingga kita harus juga menjaga data atau privacy dari respondennya tadi gitu, sehingga untuk namanya juga harus kita samarkan. Kemudian tadi kalau menurut Sultan, nah ini penelitiannya masih jarang gitu ya. Tapi meskipun masih jarang, pasti ada penelitian lain yang mungkin mirip. Nah, berarti coba cari, misalkan di Indonesia masih jarang, berarti carinya adalah di jurnal-jurnal internasional ya, bisa dicari di Science Direct, bisa dicari di Emerald, coba gitu ya. Biasanya mereka sudah ada penelitian-penelitian yang sejenis, mungkin nanti tinggal variabel-variabelnya aja yang disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau misalkan memang ini benar-benar baru 100%, pastikan setidaknya masing-masing variabelnya itu sudah pernah dibahas di penelitian yang lain. Gitu, sehingga paper rujukannya bisa lebih dari satu. Ya mungkin Sultan ngambil 3 variabel gitu. Variabel pertama diambil dari paper yang mana, variabel kedua diambil dari paper yang mana, gitu. Itu sih kalau saran dari saya. Oh, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, atau mungkin juga boleh mendiskusikan ide risetnya. Mungkin sudah ada yang sedang berjalan ataupun baru akan berjalan gitu ya. Boleh didiskusikan di sini. Ada James Dave Utomo, silakan. Iya, oke. Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan semua. Saya izin bertanya mengenai ini apakah good corporate governance itu termasuk ke dalam ini auditing ya? Yang dibahas oleh James dari Good Corporate Governance apanya? Kebetulan judul saya pengaruh good corporate governance dan kinerja lingkungan hidup terhadap nilai perusahaan. Bisa termasuk ke auditing tidak? Terima kasih. Iya. Apakah bisa dimasukkan auditing? Bisa, karena di situ ada unsur governance-nya, tapi memang fokusnya bukan ke topik audit gitu ya, itu lebih ke perilaku sebenarnya. Karena dan manajemen keuangan, karena kan tadi ngomonginnya adalah pengaruh dari good corporate governance terhadap nilai perusahaan kan nantinya, berarti ujungnya di awalnya ada governance, tapi ujungnya adalah manajemen keuangan gitu. Sehingga ini multidisipliner ya. Jadi kalau ngomongin good corporate governance berarti fokusnya itu bisa 3 sebenarnya. Bisa ke tata kelola, audit, dan manajemen keuangan. Gitu. Yang harus diidentifikasi jelas adalah dari unsur corporate governance, itu yang mau diambil apa? Karena kan perangkat corporate governance tuh banyak. Nah, apakah yang diambil adalah peran dari komisaris dan dewan direksinya, atau mungkin dilihat dari mekanisme kinerja audit internalnya gitu. Jadi kalau dari penelitiannya James tadi, pengaruh good corporate governance terhadap nantinya nilai perusahaan, berarti dipastikan dulu aja unsur dari corporate governance-nya yang mau dijadikan proksi apa. Sehingga nanti kita tahu ini condongnya lebih ke audit dan manajemen keuangan atau etika dan manajemen keuangan. Gitu. Iya, baik Ibu. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Ada lagi? Baik, silahkan bagi teman-teman apabila masih memiliki pertanyaan mungkin bisa
satu lagi ya pertanyaannya untuk kita bahas bersama di sini. Kemudian juga di kolom percakapan sudah ada daftar hadir melalui Google Form yang bisa diisi oleh teman-teman. Jadi untuk sesi pertama silakan mengisi dan nanti di akhir sesi kedua juga akan ada isian daftar hadir lagi. Jadi silakan teman-teman yang sudah hadir di sesi pertama ini untuk mengisi daftar hadir yang diberikan di kolom chat. Oke, ada lagi dari teman-teman yang hendak bertanya atau mendiskusikan ide penelitiannya yang sejalan dengan auditing dan perpajakan? Oh ya, di link yang saya kirimkan tadi, itu ada juga saya kirimkan selain contoh penelitian, saya kirimkan juga buku untuk metodologi penelitian. Ada yang menggunakan pendekatan case study dan menggunakan partial least square. Jadi mungkin ini teman-teman cukup sedikit gitu ya, masih sedikit belajarnya untuk materi itu di kelas. Karena untuk penelitian kan biasanya yang diajarkan di kelas kuantitatif dan kualitatif, sedangkan mungkin penelitiannya bisa jadi tadi case study, sehingga saya kirimkan juga contoh artikel dan buku yang membahas tentang case study. Kalau case study itu dia lingkupnya kecil, jadi kita ke perusahaan, kita lihat bagaimana perilaku dari perusahaan tadi. Gitu. Baik, Wah, ternyata banyak sekali ya resource yang bisa kita akses. Silakan teman-teman akses link yang tadi sudah dikirimkan oleh Bu Okta di kolom percakapan, karena selain ada contoh-contoh artikel ya, contoh-contoh penelitiannya apa saja, teman-teman juga bisa mempelajari tentang metodologi penelitiannya di sana. Ini khususnya mungkin bagi teman-teman yang sedang dalam proses menyusun mappennya nih, supaya sesuai dengan rumusan masalahnya itu harus seperti apa sih, mungkin juga bisa membaca referensi yang sudah diberikan oleh Bu Okta. Baik, dari teman-teman apakah masih ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan? Oke, jika memang mungkin belum ada, saya hendak ini ya mempersilahkan mungkin dari Bu Okta ada semacam kesan atau pesan atau closing statement untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Silakan Bu Okta. Oke, terima kasih Bu Mirna. Jadi terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Bu Intan atas kesempatannya saya bisa sharing ke teman-teman terkait dengan isu-isu riset terkini. Semoga nanti apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi gitu ya untuk nanti mencari judul skripsi atau penelitian untuk tugas akhirnya. Mungkin itu aja. Terima kasih, semoga nanti penulisan skripsinya juga lancar dan kalau misalkan memang ada yang mau didiskusikan setelah ini atau mungkin di sini masih malu, nanti boleh langsung menghubungi saya untuk kita diskusi terkait dengan topik penelitian teman-teman. Gitu. Mungkin itu aja, Bu Mirna, Bu Intan. Baik, terima kasih Bu Okta.